Saya memulai dari satu kalimat yang sangat penting. Kalau kamu sering merasakan sensasi aneh di tubuh, di dada, di tenggorokan, atau di napas kamu, dan rasanya sangat nyata dan menakutkan, itu tidak otomatis membuat kamu sedang dalam bahaya. Sekali lagi saya ulangi, itu tidak otomatis membuat kamu sedang dalam bahaya. Dan saya tahu kalimat ini mungkin sulit dipercaya karena sensasinya terasa benar-benar nyata banget. Justru ini yang membuat banyak orang semakin panik. Saya ingin kamu tahu satu hal sejak awal. Video ini bukan untuk menyepelekan apa yang kamu rasakan, karena sensasinya itu memang nyata adanya, dan tubuhmu memang tidak mengarang. Memang sensasi itu nyata, tapi yang sering keliru adalah makna yang kita berikan pada sensasi itu, atau yang sering salah, prasangka kita kepada rasa sakit dan sensasi itu. Banyak orang datang dengan cerita yang hampir semuanya sama. Mengapa dada saya sakit? Mengapa napas terasa aneh? Mengapa badan terasa seperti mau selesai? Dan hampir selalu muncul di pikiran mereka, jangan-jangan ini sesuatu penyakit yang parah. Dan padahal pada kenyataannya, dari pengalaman saya mengamati pola ini, yang sering terjadi itu bukan tubuh yang menuju bahaya, melainkan tubuh kalian yang sedang meningkatkan kewaspadaan. Ketika tubuh sudah pernah mengalami periode panik atau ketakutan yang luar biasa, otak kita tuh belajar satu pola yang sederhana, dan pola itu aja. Ia mulai mengaitkan sensasi dengan ancaman, dan tentu akibatnya sensasi yang sebenarnya ringan-ringan saja, itu otak mengirim sinyal bahwa sensasi itu terlihat luar biasa berat. Karena sistem alarm di tubuh itu memberi suplai ke otak, memberi informasi ke otak terlalu cepat dan terburu-buru. Ini bukan sugesti, ini bukan juga lemah mental. Ini adalah cara kerja sistem saraf yang sedang sensitif. Dan masalahnya, saat sensasi itu muncul, kita sering langsung melawan atau mengecek secara mandiri atau berlebihan. Kita selalu memantau napas kita sendiri, kita memperhatikan atau menghitung detak jantung, kemudian kita mencari tanda-tanda bahaya. Niatnya sih ingin memastikan bahwa tubuh kita aman, tapi justru yang terjadi malah sebaliknya. Semakin kita perhatikan apa yang kita rasakan, semakin kita periksa apa yang kita rasakan, tubuh akan otomatis membaca itu sebagai sinyal bahwa memang ada ancaman. Dan sistem ini semakin kita rasakan, semakin kencang perputaran anxiety ini. Di titik ini, banyak orang mulai merasa takut berlebihan, bukan karena kondisinya yang memburuk, tapi sejujurnya ini dikarenakan pikiran yang terus-menerus menerjemahkan sensasi sebagai suatu yang sangat berbahaya. Padahal pada kenyataannya, sensasi yang muncul pada diri kalian itu bukanlah vonis, melainkan sinyal bahwa sistem saraf sedang kelelahan dan belum kembali ke dalam mode aman. Saya ingin kamu memegang satu pemahaman penting. Sensasi yang kamu rasakan memang itu nyata, tapi nyata tidak selalu berakhir berbahaya.
Tubuh manusia itu otomatis banget bisa menciptakan sensasi yang begitu kuat hanya karena dia sedang terlalu siaga atau sedang panik. Dan ini sering terjadi pada orang yang mengalami kecemasan, pernah mengalami serangan panik, atau mungkin terlalu lama hidup dalam kondisi takut terhadap tubuh atau penyakitnya sendiri. Kalau kamu sering merasa kenapa rasanya seperti mau terjadi sesuatu yang buruk, jawabannya seringkali bukan karena ada yang terlewat, melainkan karena tubuh kamu belum yakin sepenuhnya bahwa diri kamu aman. Dan selama rasa aman itu belum kembali, sensasi kecil pun bisa terasa sangat besar. Saya ingin kamu mengingat hal ini baik-baik ya. Kalau sensasi itu datang, itu bukan berarti kamu sedang sekarat. Juga itu bukan berarti tubuh kamu sedang masa selesai. Itu artinya sistem saraf kamu butuh ditenangkan. Ingat, itu artinya sistem saraf di tubuh kamu butuh ditenangkan, bukan dilawan. Dan kabar baiknya, rasa aman itu bisa dilatih secara perlahan-lahan dengan memahami apa yang sedang terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Di video selanjutnya saya akan membahas kenapa semakin dilawan, gejala justru semakin terasa berat dan lebih kuat. Dan apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh di saat momen-momen seperti itu. Jangan lupa subscribe dan like, juga share video ini jika menurutmu video ini bermanfaat buat kamu dan buat orang-orang yang sedang berjuang melawan anxiety ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Ingat, kamu akan sehat kembali seperti sedia kala.